Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini kita kembali untuk tugas 2 unit proses untuk mata kuliah unit proses, jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Ari Jakarta. Di kali ini nih, kita mau bahas mengenai prospek bisnis kekinian yang mungkin akan menjadi bisnis masa depan, yaitu penyediaan servis air bersih untuk sistem RO atau filtrasi, dan juga yang tidak kalah penting itu kita akan membahas tentang sistem emergensi air bersih ketika dalam kondisi bencana alam. Nah, sebelum kita mulai pembahasan ini, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kita, yaitu kelompok 6, mata kuliah unit operasi. Yang pertama ada Nasmi Alter Pratama, Anissa Nur Halifa, Astri Simbolon, Ilham Anju Setia Putra, Mesuri Parta, dan Revana Anggis Anjani. Nah, yang pertama akan kita diskusikan itu yang sangat penting ya, sangat krusial, yaitu sistem emergensi air bersih untuk kondisi bencana alam dan keadaan darurat yang terjadi di sekitar pemukiman. Kenapa sih kita harus membahas atau merencanakan tentang air bersih ketika terjadi gawat darurat? Karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, maupun tanah longsor itu sering menyebabkan terganggunya akses terhadap air bersih, seperti terputusnya aliran pipa, ataupun putusnya sungai. Nah, air bersih itu perannya sangat krusial untuk kebutuhan setiap orang, untuk kebutuhan air minum, sanitasi, maupun untuk kebersihan. Nah, dari melihat pentingnya air bersih tersebut, maka kita tuh harus membuat suatu sistem yang cepat, efisien, dan portable untuk menjamin pasokan air bersih agar terjamin dan cepat teralirkan setelah terjadinya bencana. Nah, bencana alam ini karena dia menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi masyarakat, maka kita harus sesegera mungkin memperbaiki syarat hidup dasar manusia, yaitu ketersediaan air bersih. Nah, persediaan bersih air bersih yang itu harus cukup minimal ketika terjadi bencana itu adalah 15 liter air bersih per orang per setiap hari. Nah, salah satu cara penyediaannya dan syarat yang mutlak harus dilakukan yang dipenuhi adalah sumber air tersebut jaraknya tidak boleh lebih jauh dari 500 meter dari pemukiman. Karena untuk memudahkan dalam proses air bersih tersebut. Dalam kondisi bencana itu, infrastruktur air bersih itu seringkali rusak atau tidak dapat diakses. Bisa jadi dia tertimbun tanah longsor atau pipanya patah ketika ada gempa bumi, sehingga krisis ini tuh harus segera diatasi karena dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan juga memperburuk situasi darurat. Selanjutnya itu ada tujuan sistem emergensi air bersih nih. Nah, untuk tujuan kita membangun sistem emergensi air bersih ini sebenarnya terdiri dari akses cepat, di mana menyediakan akses air bersih secara cepat dan tepat, kemudian mengurangi kontaminasi, di mana resiko penyakit akibat air yang terkontaminasi, dan yang ketiga adanya meningkatkan ketahanan masyarakat dalam situasi darurat. Nah, tujuan utama dari sistem ini adalah menjamin ketersediaan air bersih secara cepat, higienis, dan merata selama masa darurat. Sistem ini tuh dirancang untuk mencegah krisis kesehatan, mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat terdampak, dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Nah, untuk acuan dan standar yang berlaku untuk emergency sistem air bersih ini mengacu pada beberapa peraturan. Yang pertama, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di mana dinyatakan bahwa kebutuhan dasar korban bencana harus dipenuhi termasuk air bersih. Dan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah wajib menjamin pelayanan dasar dalam situasi darurat. Kemudian, peraturan yang berikutnya adalah Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2012 tentang rencana operasi darurat bencana, di mana menjelaskan prosedur tanggap darurat termasuk distribusi logistik dan bantuan dasar seperti air bersih. Nah, di SNI 8160 2015 juga menjelaskan tentang pengelolaan risiko bencana untuk sektor air minum, seperti menyediakan pendekatan berbasis risiko dalam menjaga keberlanjutan air minum termasuk saat terjadi bencana. Kemudian ada juga rencana kontingensi air minum atau Renkon AM oleh Kementerian PUPR, di mana dinyatakan digunakan oleh PDAM ataupun instansi air untuk menjamin pelayanan air bersih saat kejadian darurat, dan Renkon ini tuh disusun berdasarkan pendekatan manajemen risiko dan kerentanan daerah. Nah, selanjutnya di sini ada jenis sistem dari emergensi air bersih. Terdapat 5 jenis sistem emergensi yang sebenarnya dapat berlakukan saat terjadi emergensi. Yang pertama ada tandon air portable. Tandon air portable ini atau tangki portable itu biasanya berbahan plastik SDPE food grade yang dapat diisi di lokasi pasokan air seperti PDAM, sumur, atau sungai yang aman.
dan dibawa ke permukiman terdampak. Nah, untuk si alat ini tuh atau jenis ini tuh sebenarnya kelebihannya cocok untuk menyimpan penyimpanan darurat dalam jumlah yang sedang, kemudian memang mudah dipindahkan karena portable dan dapat digunakan segera setelah pengisian. Nah, kemudian yang kedua itu ada Mobile Water Treatment Unit atau MWTU, di mana unit pengolahan air mobil ini berbasis truk atau kontainer trailer yang dilengkapi sistem filtrasi, disinfeksi, dan dosing klorin. Nah, MWTU ini dirancang untuk operasional yang cepat dan otomatis dengan kemampuan memproduksi ribuan liter air bersih per hari. Nah, kelebihan dari jenis ini ideal untuk situasi di mana memang akses air bersih itu air lokal tidak aman. Yang ketiga itu ada jenis live straw atau filter personal. Ini agak lebih kecil lagi, compact. Alat itu alat filter individu berbentuk sedotan yang sangat ringan dan kecil, biasanya digunakan langsung dari sumber air seperti sumur, sungai, atau tandon. Dan jenis ini tuh alatnya dapat menyaring bakteri, parasit, dan mikroplastik hingga 0,2 mikron dengan usia pakainya hingga 4.000 liter. Alat ini tuh kelebihannya praktis untuk distribusi per orang dalam situasi darurat. Kemudian ada lagi, next. Nah, selanjutnya itu ada tablet purifikasi atau klorinasi. Tablet atau takaran klorin khusus berisikan sodium hipoklorit digunakan mensterilkan air yang disimpan di tandon atau bladders darurat. Nah, untuk jenis ini tuh cocok untuk volume air yang terbatas. Tablet tablet ini tuh caranya direndam dalam air selama waktu tertentu sebelum digunakan. Nah, kelebihannya metode ini tuh hemat biaya, mudah disimpan dan efektif menjaga kualitas air jangka pendek. Untuk jenis yang terakhir, ini ada distribusi air bersih via mobil tangki. Untuk layanan pengiriman air bersih menggunakan mobil tangki ini ke titik-titik permukiman terdampak, mobil ini tuh biasanya dilengkapi dengan sistem pump out dan nozzle, serta seringkali memanfaatkan unit pengolahan mobil untuk memastikan kualitas. Nah, kalau kelebihannya cocok untuk distribusi massal pada area yang luas. Selanjutnya ada teknologi pengolahan. Yang pertama teknologi dari reverse osmosis mobile. Untuk kelebihannya itu ada air sangat bersih dan kekurangannya butuh listrik besar. Lalu yang kedua ada ultrafiltrasi. Kelebihannya mudah dioperasikan, kekurangannya yaitu biaya perawatannya. Lalu yang ketiga ada biosand filter dengan kelebihan murah dan lokal, lalu kekurangannya debit lambat. Lalu yang terakhir ada UV disinfection, kelebihannya cepat dan efektif, lalu kekurangannya perlu listrik atau stabilitas. Selanjutnya membahas terkait studi kasus yang pertama. Ini studi kasus diambil dari teknologi penyediaan air bersih untuk warga terdampak gempa di Cugenang, Cianjur. Nah, dalam kasus ini mereka melakukan pengeboran air tanah yang dilakukan pada lokasi bencana gempa bumi yang diharapkan air tersebut dapat membantu mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih. Lalu air yang didapatkan dilakukan penjernihan dengan alat penjernih dan alat untuk membangkit tenaga listrik dengan sumber energi terbarukan EBT untuk penggerak pompa. Nah, pada pada ngomong apa ya? Bentar ini dikat ya. Prosesnya ini ada yang pertama sistem pemurnian air berbasis reverse osmosis atau RO, lalu menerapkan tekanan hidrolik untuk mendorong air melewati membran semi permeable buatan yang efektif untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan dari air yang dilengkapi dengan lampu ultraviolet atau UV sebagai lapisan perlindungan tambahan yang dapat antara 4 sampai 12 ppm. Nah, sedangkan untuk standar TDS untuk kualitas baik air minum adalah antara 150 sampai 250 ppm yang berarti masih masuk dalam kualitas rentang dari baku mutu TDS tersebut. Nah, mesin RO yang digunakan ini mampu memproduksi air bersih siap minum hingga 500 liter per jam. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan filter khusus yang telah teruji kelayakannya serta tambahan UV, sehingga dapat menyaring air keruh, virus, bakteri parasit, hingga mikroplastik menjadi air yang aman dikonsumsi langsung. Lalu ada studi kasus yang kedua yang membahas terkait sistem perencanaan air bersih pada keadaan darurat akibat banjir. Pada kasus ini menggunakan air hujan dengan rainwater harvesting yang bisa mencapai kapasitas tampungan antara 500 sampai 750 liter pada tiap tempat pengungsian. Rangkaian unit ini dapat menggunakan sistem rumah tangga yang cukup sederhana, yang diantaranya adalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat seperti atap rumah warga. Air hujan yang mengenai atap rumah kemudian ditangkap oleh talang dan air hujan dialirkan pada bak tandon dengan memanfaatkan gravitasi. Nah, untuk prosesnya ini bisa dapat lihat pada slide. Next, Mas.
Lalu ada strategi tanggap darurat air bersih. Selama keadaan darurat, strategi utama dalam pemberian tanggapan meliputi penyediaan air botolan, penggunaan tangki air darurat, unit pengolahan air minum bergerak, dan pengangkutan air menggunakan truk tanker. Penggunaan air sumur juga menjadi solusi yang efektif, terutama di fasilitas yang telah terhubung langsung dengan pipa cadangan. Untuk kesimpulannya, cara meningkatkan kesiapan dalam sistem emergensi air bersih ini yang pertama, dengan peningkatan konservasi air, yaitu fasilitas kesehatan harus mengadopsi teknologi hemat air dan juga mengurangi ketergantungan pada pasokan air yang terus-menerus selama waktu normal. Nah, hal ini akan membantu mereka lebih siap untuk menghadapi gangguan pasokan. Kemudian yang kedua, ada juga kolaborasi yang lebih kuat. Nah, ini diperlukan koordinasi yang lebih baik antara fasilitas kesehatan, penyedia air, dan juga pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan darurat yang cepat dan juga efisien. Yang ketiga, investasi dalam teknologi baru. Hal ini dilakukan dengan implementasi teknologi seperti unit pengelolaan air darurat dan juga sistem pemanfaatan kualitas air dapat membantu memastikan pasokan air yang aman selama keadaan darurat. Nah, yang keempat itu dengan merancang sistem pengelolaan air minum, di mana unit ini akan berfungsi sebagai mobile untuk mengangkut dan dapat memindahkan unit pengelolaan air siap minum untuk menuju lokasi sasaran. Next. Izin bertanya, Mbak. Terkait untuk emergency itu, teknologi filtrasi air darurat apa ya yang paling efektif untuk digunakan di permukiman saat bencana? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Maisuri, yaitu teknologi filtrasi air darurat apa yang paling efektif untuk menggunakan dalam pemukiman saat bencana, yaitu adalah filter portable seperti Live Straw, shower mini atau untuk individu maupun keluarga. Kemudian sistem filtrasi ini juga berbasis pompa tangan plus karbon aktif dan juga UV untuk komunitas kecil. Yang ketiga itu ada dari unit reverse osmosis mobile, cocok juga untuk digunakan sebagai pengungsian besar jika tersedia listrik ataupun genset. Kemudian yang keempat ada juga ozonisasi biasa efektif tetapi butuh energi listrik ya, dan lebih cocok juga untuk solusi terpusat. Kira-kira itu yang dapat untuk menjawab pertanyaan dari Mbak. Baik, terima kasih. Nah, untuk topik kedua, kita akan membahas tentang kajian prospek bisnis penyediaan servis air bersih sistem sewa alat filtrasi atau RO atau ozon untuk perumahan. Nah, kenapa ini perlu? Karena dilatar belakangi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan air bersih ini juga akan semakin meningkat serta kesadaran dari masyarakat akan kesehatan dengan memastikan air yang akan dikonsumsi aman, bersih, dan juga higienis. Kemudian banyak juga dari daerah perumahan yang baru juga belum memiliki sambungan air dari PDAM sehingga warga perumahan menggunakan air galon isi ulang ataupun memasak air yang sumbernya dari air tanah. Kemudian yang ketiga ini juga dilatar belakangi dengan beragamnya kondisi air tanah di setiap daerah yang memiliki kandungan kapur, besi dan juga TDS yang tinggi pada air tanah yang dapat digunakan dapat menyebabkan rasa yang tidak enak ataupun gangguan kesehatan pada jangka panjang. Sehingga ini akan membuat bisnis penyewaan layanan sistem filtrasi ataupun RO untuk perumahan merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Model ataupun ide bisnis ini yang pertama dapat dengan menyewakan perangkat pengelolaan air atau berupa filter, RO, ozon untuk rumah tangga. Kemudian sistem berlangganan bulanan ataupun tahunan termasuk dari penggunaan servis, penggantian filter dan juga maintenance atau perbaikan. Nah, komponennya ini yang pertama dengan target pasar yaitu rumah tangga middle class ke atas, kemudian perumahan elit ataupun apartemen dan juga villa. Produk utama yang ditawarkan adalah alat filter 3 tahap ataupun RO 5 tahap atau ozonisasi. Dengan sistem yang digunakan adalah sewa alat ataupun dan juga servis berkala secara bulanan. Untuk komponen harganya ini mulai dari 100 sampai 500 ribu per bulan tergantung dari jenis alat yang digunakan. Untuk perbaikan ataupun maintenance yang digunakan ini adalah kunjungan teknisi berkala selama 2 sampai 3 bulan sekali. Untuk opsionalnya ini ada juga penjualan langsung alat ataupun jasa dari instalasi yang digunakan. Untuk selanjutnya, Alisa SWOT bisnis saya bersih. Untuk pertama itu strength, kekuatan, investasi pelanggan itu rendah, tidak perlu beli alat mahal, serta servis dan pemeliharaan ditanggung penyedia. Untuk aspek weakness atau kelemahan, dibutuhkan teknisi untuk servis rutin, biaya awal investasi alat cukup tinggi bagi penyedia. Untuk aspek opportunity atau peluang,
Kesadaran air sehat meningkat, banyak daerah airnya tidak layak langsung konsumsi, serta alternatif lebih hemat dibanding beli air galon setiap hari. Untuk aspek threat atau ancaman, persaingan dengan depot isi ulang atau air galon, kurangnya edukasi soal pentingnya filter RO atau ozonisasi. Berikut merupakan estimasi keuangannya. Menyewakan perangkat pengolahan air termasuk filter, RO atau ozon untuk rumah tangga, sistem berlangganan bulanan atau tahunan termasuk servis, penggantian filter, dan maintenance. Untuk investasi awal, alat RO plus filter itu kisaran 1,5 juta sampai juta per unit. Untuk alat ozon tambahan di kisaran 800.000 sampai 1,5 juta, sehingga biaya bulanan teknis serta transport kurang lebih 50 sampai 100.000 per unit. Sehingga sewa per unit kurang lebih sekitar 250.000 per bulan. Untuk break even atau BEP, modal alatnya 2,5 juta rupiah, BEP-nya 10 bulan tanpa memperhitungkan servis teknisi dan overhead. Setelah itu mulai menghasilkan margin keuntungan. Berikut merupakan contoh perhitungannya jika modal awalnya sebesar 70 juta. Komponen yang digunakan yang pertama RO untuk rumah tangga dengan jumlah unit 20 unit, harga persatuannya 2 juta rupiah sehingga totalnya 40 juta. Kemudian untuk komponen perlengkapan instalasi seperti pipa connection, valve, dan lem itu dengan jumlah unit 20 dan harga persatuannya 150 sehingga totalnya 3 juta. Untuk komponen alat kerja seperti tank, gergaji, bor, obeng, dan lain-lain itu dengan jumlah unit 1, harga persatuannya 1 juta sehingga totalnya 1 juta. Untuk komponen biaya pelatihan dengan jumlah unit 1, harga persatuannya 1.500.000 sehingga totalnya 1.500.000. Dan untuk komponen biaya operasional dan pemasaran sekitar 1 bulan dengan harga persatuannya 2.650.000, total 2.650.000. Sehingga total awal dari modal awal 70 juta tersebut adalah 48.150.000. Untuk biaya operasional per bulannya, komponen gaji teknisi plus admin dengan jumlah 20 unit dengan biaya per unitnya 75.000 per service unit, mendapatkan total 1.500.000. Untuk komponen transport service dengan jumlah 20 unit, biaya per unitnya 20.000 per service unit dengan total 400. Untuk komponen biaya filter dengan estimasi diganti 3 sampai 6 bulan kali dengan unit filter sebagai bagian dari pemasaran dengan jumlah 5 unit, dia total 50.000 sehingga 310. Untuk komponen biaya promosi, 1 kali biaya per unitnya 300 sehingga totalnya 300. Dan komponen biaya tak terduga itu 1 kali dengan biaya per unit 200 sehingga biaya operasional per bulan di kisaran 2.650.000. Lanjutkan perhitungan dari Mbak Maisuri. Baik. Untuk contoh perhitungan selanjutnya itu rekomendasi tarif sewa yang mana harga minimal di sini ada 175.000 sampai 200.000 per bulan dengan harga 200.000 untuk pendapatan 4 juta. Kemudian laba bersih sama dengan 1.350. Maka break even point atau balik modalnya itu 52 juta atau 1,3 juta. Eh, Bisa balik modal dalam waktu 39 bulan. Kemudian untuk biaya operasional per bulannya, di sini ada produk RO plus ozon dengan harga 250.000 per bulan. Tambahannya ada antibakteri. Kemudian untuk produk RO plus tangki besar, harga 225.000 per bulan dengan tambahan kapasitas lebih. Kemudian ada produk filter saja, yaitu dia masuknya ke low budget dengan harga 125.000 per bulan dengan segmen rumah kecil. Yang mana strategi pertumbuhan dan replikasinya setelah BEP atau break-even point unit tercapai, putar keuntungan untuk beli 20 unit lagi, yang mana skala naik 2 kali lipat dengan hitungan duplikasi modal tahap 2 dari laba 20 unit kali 3 tahun, maka target pelanggan yaitu rumah tangga muda, rumah klaster, juga daerah langganan air galon. Maka pengawasan water safety ada vendor versus UMKM galon tidak bermerek. Di sini ada tabel yang menjelaskan aspek vendor serta UMKM, yang mana aspek yaitu ada standarisasi produk dengan vendor penyedia alat bisa dikontrol sesuai dengan SNI, NSF serta sertifikasinya. Kemudian untuk UMKM galon air non merek itu beragam dan tidak beragam. Kemudian untuk aspek transparansi proses, jika vendor kita bisa proses diaudit dan dimonitor. Kemudian kalau UMKM itu sulit ditelusuri, tidak terdokumentasi. Kemudian aspek penerapan SOP kualitas air, jika kita milih vendor, maka dapat diwajibkan dan dipantau rutin. Jika kita memilih UMKM galon non merek,
tergantung kesadaran pelaku UMKM tersendiri. Kemudian aspek kapasitas pengawasan, jika kita memilih vendor penyedia alat, itu terpusat pada vendor, maka hasilnya lebih efisien. Jika kita memilih UMKM galon air non merek, itu terfragmentasi atau banyak aktor kecil. Kemudian aspek resiko kontaminasi, jika kita memilih vendor itu terkait maintenance, maka maintenance-nya bisa kita kontrol. Kemudian jika kita memilih UMKM galon air non merek, itu tinggi. Kemudian maka karena alasannya bisa ada pengisian ilegal. Kemudian untuk aspek penegakan sanksi, jika kita memilih vendor bisa dimasukkan dalam kontrak kerja atau MOU. Kemudian kalau kita memilih UMKM galon air non merek, itu penegakan sanksinya termasuk lemah karena minim pengawasan langsung. Kemudian untuk aspek selanjutnya itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pengawasan dua dua komponen ini atau dua penyedia ini, yang mana kalau kita memilih vendor penyedia alat itu lebih mudah diawasi dan ditingkatkan kualitasnya. Kalau kita memilih UMKM galon, air non merek, sulit dikontrol, rawan bahaya kesehatan. Kemudian pengawasan water safety sistem vendor, ini sewa alat atau beli putus dengan aspek biaya awal untuk pelanggan. Jika kita sewa alat atau leasing plus service itu terjangkau rendah. Kemudian kalau kita beli putus pembelian sekali gitu bahasanya, itu untuk biaya awalnya tinggi, maka kita istilahnya harus investasi langsung. Kemudian untuk aspek kualitas air terjaga, jika kita sewa itu kualitas airnya bisa kita servis dan filternya bisa dikontrol oleh vendor. Kemudian kalau kita beli putus bergantung pelanggan merawatnya. Kemudian untuk aspek maintenance dan service, jika kita sewa alat, maka untuk maintenance dan servisnya itu ditanggung oleh vendor. Jika kita beli putus, maka maintenance dan servisnya itu ditanggung sendiri. Kemudian untuk kontrol vendor, jika kita sewa alat, itu mudah dipantau dan terjadwal. Jika kita beli putus, itu vendor lepas setelah dijual. Kemudian untuk aspek model pendapatan vendor, jika sewa alat itu stabil, berulang. Kemudian untuk segmentasi beli putus itu dia sekali bayar dan tidak berkelanjutan. Kemudian untuk resiko di hal ini, jika kita memilih sewa alat, maka beban dari resikonya ditanggungkan di vendor jika alatnya rusak. Kemudian kalau kita beli putus, jika resikonya jika belum mas maaf. Ya, melanjutkan. Resikonya kalau misalnya beli putus itu eh, layanan jelek, tidak ada servis. Kemudian untuk water safety-nya, jika sewa alat lebih terjaga, jika beli putus itu sulit diawasi oleh pihak luar. Maka kesimpulan dari pengawasan water safety ini, jika kita memilih untuk sewa alat, itu cocok untuk layanan berbasis mutu. Kemudian jika kita beli putus, cocok jika pelanggan mampu dan paham untuk keseluruhan dari programnya. Baik, ada pertanyaan mungkin sebelumnya? Saya mau nanya nih Mas Boleh. Albar, terkait seberapa besar sih kebutuhan atau permintaan bersih berkelanjutan perumahan itu baik di kota besar maupun daerah pinggiran. Terus juga apa kalau masyarakat itu udah sadar akan pentingnya kualitas air rumah tangga yang disaring dengan teknologi eh, seperti RO atau ozon. Nah, segmen perumahan mana yang paling potensial untuk menjadi target pasar? Baik. Izin menjawab Mbak Rifana untuk pertanyaan, berarti prospek bisnis dari servis air bersih sistem sewa ya, berarti. Eh, itu permintaan air bersih berkualitas terus meningkat, Mbak. Terutama di kota besar dan kawasan pinggiran ya bahasa gitu. Maka banyak rumah tangga itu mengeluhkan kualitas air PDAM yang keruh, berbau, kualitasnya jelek. Maka eh, selain itu sumur bor di area pinggiran sering tercemar zat besi, kemudian kapur, juga bakteri-bakteri lainnya kalau kita melakukan analisa laboratorium lebih lanjut gitu ya. Masyarakat untuk saat ini masyarakat lebih sadar untuk pentingnya air sehat untuk konsumsi dan kebutuhan rumah tangga gitu. Kesadaran ini meningkat terutama di kalangan menengah ke atas. Namun edukasi untuk hal ini tuh eh, sebetulnya masih dibutuhkan karena sebagian masyarakat belum paham perbedaan antara filter biasa, RO dan ozonisasi. Maka kebutuhan air minum ini eh, aman dan praktis menjadi pendorong utama meningkatnya minat pada sistem RO. Segmen perumahan menengah ke atas dan klaster tuh perumahan baru sangat potensial untuk hal-hal seperti ini sebetulnya. Mereka umumnya memiliki daya beli yang cukup, kemudian untuk nilai kebersihannya yang tinggi dan dan eh, terbuka terhadap solusi untuk teknologinya gitu. Maka pasar apartemen, apartemen premium ataupun flat-flat premium juga menjanjikan karena keterbatasan akses terhadap sumber air bersih itu sangat alternatif gitu Mbak mungkin. Nah, oke Mas Albar, terima kasih atas Ya, jawabannya. semoga Cukup bisa menjawab informatif ya ya Mbak ya. Mas. Baik. Ya, Kemudian untuk kesimpulannya dari
segmen service tadi, segi pengawasan dan mutu air vendor, sistem sewa alat plus subscription adalah kombinasi paling ideal karena pengawasan lebih mudah dan terpusat. Kemudian kualitas air bisa dijaga konsisten. Kemudian bisnis berkelanjutan untuk vendor. Kemudian juga untuk sistem UMKM galon non merek plus bayar konsumsi lebih cocok untuk segmen pasar rendah, tapi beresiko tinggi bagi kesehatan dan sulit diawasi secara sistemik. Maka dari kedua hal itu ada plus minus dari kedua pilihan ataupun kedua pengawasan tersebut. Untuk ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan vital dalam setiap kondisi bencana dan keadaan darurat lainnya. Kemudian berbagai sistem emergensi air bersih seperti tandon portable, MWTU, filter personal, table purifikasi, dan distribusi via mobil tangki sangat penting untuk menjamin akses air aman bagi masyarakat yang terdampak. Pemilihan sistem harus mempertimbangkan jenis bencana lokasi, jumlah populasi yang terdampak, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian untuk penerapan sistem ini perlu didukung oleh regulasi nasional, koordinasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah. Kemudian untuk investasi dalam sistem air bersih darurat ini bukan hanya untuk merespon bencana, akan tetapi juga untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan layanan dasar di masa depan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua atas diskusi yang sangat menarik ya. Kita udah membahas diskusi panjang tentang sistem penyediaan air bersih ketika terjadi tanggap darurat yang memang di mana Indonesia tuh terkenal dengan ring of fire, dengan kondisi kontur yang gunung. Jadi kita ada kemungkinan terkena gempa bumi, longsor maupun banjir ya. Kemudian hal yang nggak kalah serunya ketika kita udah lulus nih, kita bisa untuk menerapkan aplikasi pelajaran kita dari mata kuliah unit proses dan unit operasi ini untuk sistem RO ataupun sistem penyewaan alat. Jadi ini merupakan suatu peluang kita di masa depan apabila kita ingin menjadi seorang pebisnis atau punya penghasilan sampingan dari pekerjaan utama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian hasil diskusi dari kelompok 6 mata kuliah unit operasi Universitas Syahid, Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.